Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Faris Ahmad Farezi dengan NIM akhir 037 dari Laboratorium Pemrograman Komputer. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait hasil tugas saya, yaitu membuat program mengenai studi kasus teknik industri yang sudah ditentukan. Dan di sini saya mendapatkan studi kasus dengan bertemakan perencanaan agregat berdasarkan metode produksi tetap. Baik, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu perencanaan agregat berdasarkan metode produksi tetap berdasarkan jurnal yang telah saya dapatkan. Jadi berdasarkan jurnal yang telah saya dapatkan, perencanaan agregat adalah perencanaan kapasitas jangka menengah yang biasanya mencakup waktu 3-18 bulan untuk menentukan produksi optimal, tenaga kerja, dan tingkat persediaan untuk setiap periode perencanaan terkait sumber daya dan kendala yang ada. Oke. Lalu metodenya ada apa aja sih? Jenis penelitian ini nih. Nah, ada tahapan-tahapannya seperti mengumpulkan data. Setelah itu, pengamatan dengan melalui metode peramalan yang tepat dengan menerapkan 3 metode peramalan, yaitu ada metode dekomposisi, seasonal variation, dan multiple regression. Tetapi pada program yang telah saya buat, saya hanya menggunakan metode seasonal variation saja. Alasannya karena metode ini bisa terbilang paling efektif dan juga cepat dan efisiensi waktu dalam penggunaan metodenya. Setelah itu apa? Setelah itu kan kita sudah mendapatkan MAD, MSE, dan MAPE untuk sebagai nilai errornya. Setelah itu kita lanjut kepada metode level strategi. Tapi perencanaan agregat itu sebenarnya ada 3: metode level strategi, case strategi, dan mix strategi. Intinya nanti outputnya itu berupa nilai biaya produksi per unit. Untuk lebih lanjutnya, saya akan menjelaskan melalui program yang telah saya gunakan atau yang saya buat. Baik. Oke. Baik, saya akan running terlebih dahulu. Oke. Jadi pada form pertama ini akan input berupa data awal dari sebuah perusahaan, seperti persediaan awal, produksi, permintaan, kerusakan, dan kelebihan atau kekurangan. Untuk input di sini sendiri, jadi ini tergantung pada setiap perusahaan. Belum tentu setiap perusahaan itu ada yang namanya kerusakan, terus mungkin ada input tambahan seperti faktor-faktor lainnya. Makanya di sini saya bilang input setiap perusahaan itu berbeda. Oke, di sini langsung saja masukkan input datanya. Di sini karena kan tadi dikutip bahwa perencanaan agregat itu 3-18 bulan. Nah, saya akan melaksanakan program ini 3 bulan saja. Jadi Januari sampai Maret yang akan diinput data-datanya. Jadi semua ini permisalkan saja ya. Dan di sini 100, 200, ini misalkan 50, kerusakan 50%, 20. Di sini juga ada operasi perhitungan antara persediaan awal dan permintaan yang menghasilkan nilai kelebihan atau kekurangan. Langsung aja, ini tombol input yang berfungsi untuk memasukkan data-data ini ke dalam data grid. Nah, oke. Selanjutnya masukkan data pada bulan Februari, misalkan saja. Nah, jadi kalau misalkan datanya belum lengkap,
maka akan muncul notif lengkapi data. Kita input. Lalu apa sih fungsi reset dan delete di sini? Kita akan pencet saja. Nah, jadi fungsi reset ini berfungsi untuk menghilangkan keseluruhan data pada data grid yang tertera. Lalu input kembali. Muncul notif ya ketika kita mencet delete. Apakah Anda yakin untuk menghapus? Kita mencet yes. Nah, jadi itu adalah fungsi dari button delete. Yang dimana ketika kita memencet sebuah baris atau kolom dan kita memencet delete lalu menekan yes, data pada data grid tersebut akan hilang. Baik, selanjutnya ini kita input dulu aja. Keresahan Januari, Februari, misalkan 50, misalkan 20, input, lalu di bulan Maret 500, tahun 300, pernikahan. Nah, sudah 3 bulan. Lanjut kepada metode seasonal variation. Jadi metode ini untuk menghitung seberapa besar kesalahannya gitu, errornya bagaimana. Maka nanti hasil akhirnya itu berupa MAD, MSE, dan MAPE. Oke, lanjut. Langsung saja ini kita memilih bulan Januari. Ini permisalkan kembali aktualnya 50, terus aktualnya 100. Aktual saat ini permisalkan 150. Nah, ketika kita sudah menginput aktual 2 tahun sebelum dan aktual 1 tahun sebelum, kan muncul nih nilai tren dan indeks musiman. Berarti nilai tren dan indeks musiman ini berhubungan dengan ketika inputan aktual 2 tahun sebelum dan 1 tahun sebelum itu sudah ada, maka nilai tren dan indeks musiman akan muncul. Selanjutnya, nah, ketika kita memencet atau memasukkan data trend forecast, nilai dari forecast tersebut akan muncul. Dan nilai amin F, amin F per A, amin F pangkat kuadrat itu akan muncul juga. Karena kenapa? Ya karena inputannya sudah lengkap, datanya sudah ada, nilai aktual saat ini udah ada, forecast juga sudah ada. Makanya nilai dari amin F muncul, amin F per A muncul, amin F pangkat kuadrat muncul. Setelah itu apa? Setelah itu kita langsung input aja ke data grid. Terus tombol reset dan delete ini apa? Sama seperti tadi, kalau reset itu untuk menghilangkan keseluruhan data pada data grid. Oke, ini kita input lagi aja. Fungsi delete pada group box 2 ini pada seasonal variation sama seperti data pada group box 1. Dimana fungsinya ketika kita mencet tombol delete lalu menekan yes, data yang kita pilih akan hilang tanpa menghilangkan keseluruhan data atau sederet data ini. Langsung saja kita masukkan data-datanya selama 3 bulan. Lalu bulan Februari,
bulan Maret 10 300 input. Oke, sudah 3 bulan. Lalu proses selanjutnya apa? Proses selanjutnya menghitung nilai MAD, MSE, dan MAP. Kenapa sih ada periode? Kenapa? Karena memang dari rumusnya sendiri, operasi perhitungannya, nilai MAD itu dibagi dengan periode. Jadi nilai dibagi periode menghasilkan MAD, menghasilkan MSE, menghasilkan MAP. Kurang lebih seperti itu. Jadi misalkan kita masukkan periodenya 2, kita menekan tombol count, nah akan muncul nilai MAD, MSE, dan MAP. Data sudah ada, season evaluation sudah ada, sudah lengkap. Kalau kita memencet tombol reset, akan apa? Nah, data akan hilang semua. Ini bertujuan untuk mengefisiensikan waktu juga, jadi nggak harus menghilangkan data satu-satu, kurang lebih seperti itu. Ini input ulang aja. Februari 100 produksinya 200 tambah 160 kerusakannya Februari Maret, terus produksinya 200 permintaannya 100 sekarang 30. Oke, udah, ini lanjut ke sini. Input lanjut Februari, Maret, periode. Ini sudah 3 bulan. Oke, sudah. Lanjut kepada form 2 atau proses selanjutnya dengan menekan tombol next. Oke. Kok tiba-tiba ada muncul nih forecast. Data yang sudah kita hasilkan di form 1 muncul kepada data form 2. Intinya, saya memasukkan data ini kembali kepada form 2 sebagai petunjuk bahwa data ini akan digunakan sebagai operasi perhitungan atau hubungan antara data forecast dengan data lainnya untuk menghitung pada metode level strategi hingga menghasilkan outputnya nanti. Jadi sebagai salah satu proses yang mendukungnya, kurang lebih seperti itu. Dan di form 2 ini memang data-data yang ada atau data yang kita input nanti itu berguna untuk perhitungan pada metode level strategi atau melengkapi data pada metode level strateginya. Jadi bisa dibilang data biaya produksi, data kapasitas produksi, dan data jumlah hari kerja itu wajib untuk kita input. Karena beberapa memang ada yang digunakan dan akan muncul nilai-nilainya pada form 3 nanti. Ini nilai kita permisalkan kembali aja. Input. Oke. Misalkan kita input kembali. Lalu di sini fungsi tombol reset dan delete itu buat apa? Seperti biasa ya, untuk fungsi reset di sini untuk menghilangkan keseluruhan data pada data grid view. Oke, kita input kembali.
Lalu untuk fungsi delete di sini apa? Fungsi delete di sini untuk menghilangkan hanya satu row saja, satu kolom saja. Jadi satu deret ini akan hilang tanpa menghilangkan keseluruhannya. Nah, muncul notif, Anda yakin ingin menghapusnya? Jika kita menekan tombol yes, nah kolom tersebut akan hilang satu deret. Ini udah sih kita input. Terus di data kapasitas produksi belum kita inputnya, belum lengkap ini datanya. Input. Terus untuk fungsi reset sama delete sama ya seperti pada data biaya produksi. Sudah lengkap, sudah lengkap. Ini lanjut ke sini. Oke, ini ada jumlahnya untuk perhitungan keseluruhannya, data jumlah hari kerja. Kita input. Ini bisa kita delete. Oke, next. Nah, oke, sudah. Makanya di sini akan muncul nilai persediaan awal, nilai bahan baku per unit. Itu dikarenakan yang tadi sudah saya bilang bahwa inputan pada form 2 itu sangat mempengaruhi pada metode level strategi nantinya. Dan juga tak lupa dengan nilai forecast yang ada pada form 1 itu dimasukkan kembali atau kita gunakan kembali untuk perhitungan pada metode level strategi. Dan untuk seperti biaya overhead produksi, kenapa nilainya sudah muncul? Kalau yang lain kan belum. Itu dikarenakan memang syaratnya sudah terpenuhi. Karena kan biaya overhead produksi per bulan sudah ada 40. Sedangkan memang biaya overhead produksi itu rumusnya biaya overhead produksi per bulan dikali 12. Makanya 40 kali 12 plus 80 langsung muncul nilainya. Jadi untuk metode level strategi ini, langkah pertama ialah menginput data persediaannya terlebih dahulu. Nah, fungsi delete ini tuh untuk ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini bisa kita delete juga. Input kembali bisa. Ini misalkan pencet Januari, jumlah hari kerja 20, 40. Nah, bisa diinput kembali. Oke, sudah muncul ya. Jadi, memang dari metode awalnya itu memasukkan nilai di persediaan dan total biaya penyimpan persediaan. Setelah itu, kenapa sih ketika kita memencet ini terus menghitung kapasitas produksi per bulan, jumlah hari kerja itu bisa dihitung gitu loh. Itu karena kalau misalkan kita tidak memencetnya, itu nggak bakal bisa. Karena dari listingannya aja, itu kalau kita memencet suatu kolom atau baris, baru bisa dihitung. Nah, hubungan antara jumlah hari kerja yang sudah diinput, kapasitas produksi, terus forecast yang sebelumnya di count menghasilkan kelebihan atau kekurangan produksi sebanyak 99, persediaannya minus, loss sale minus, total biayanya tidak ada, total biaya loss sale-nya kurang lebih seperti ini. Kenapa
bisa total biaya penyimpanan persediaannya itu tidak muncul. Jadi gini, persediaan di sini itu kan minus. Sedangkan definisi loss sale juga kehilangan gitu. Kalau kehilangan kan minus juga, kurang lebih seperti itu. Dan untuk total biaya penyimpanan persediaan itu muncul kalau misalkan nilai persediaannya positif. Jadi intinya kalau misalkan nilai persediaannya positif, total biaya penyimpanan persediaan muncul sedangkan loss sale tidak. Begitupun sebaliknya. Kalau misalkan negatif persediaan, loss sale muncul, total biaya penyimpanan persediaannya tidak muncul. Dan untuk total biaya loss sale didapatkan dari perkalian antara loss sale dengan ketetapan menurut ketetapan yang ada. Misalkan kalau di sini itu dikali 300, kurang lebih seperti itu. Jadi kayak misalkan biaya operate produksi di sini kan dia kali 12 kan, biaya operate produksi per bulan dikali 12, 40 kali 12 kan 80. Oke, ini sudah dijelaskan. Tadi sudah menginput di bulan Januari, kurang 2 bulan lagi. Bulan Februari dan bulan Maret. Oke, ini permisalkan aja. Februarinya mau apa? Mau 10, terus kalau 25. Nah, ini kan sebagai bulan Januari. Kita bisa memilih bulan Februari. Jadi 0,04 kita pilih. Lalu kita count. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Persediaannya masih minus, loss sale-nya pasti minus, dan total biaya penyimpanan pasti tidak muncul. Langsung aja di input. Apakah sudah muncul? Oke, sudah muncul. Lanjut di bulan Maret. Jumlah hari kerja 5, ini ke 6. Jangan lupa memilih forecast pada bulan ketiga. Di count. Oke, hasil sudah ada. Lagi-lagi minus lagi dan tidak muncul. Langsung saja input. Oke, apakah data sudah lengkap? Ini sudah. Bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret. Oke. Langkah selanjutnya apa? Jadi total dari misalkan kapasitas produksi per bulan, terus total dari loss sale itu tuh digunakan untuk mengisi data-data atau textbook yang masih kosong. Misalkan untuk kapasitas produksi ini didapatkan dari total kapasitas produksi per bulan, dan beberapa pun ada yang seperti itu. Dan ada juga yang misalkan karena kapasitas produksinya belum muncul nilainya, jumlah unit produksi pun tidak muncul, kurang lebih seperti itu. Oke, langsung saja. Jadi ini kan fungsi dari inputnya. Fungsi dari input di sini untuk mentotalkan setiap baris yang ada, setiap kolom yang ada. Jadi total, misalkan total kapasitas produksinya dari atas ke bawah itu berapa, ya udah kita tinggal pencet input. Total ini berapa, total ini dari atas ke bawah berapa sebanyak 3 bulan tadi, kita input. Nah, makanya kan hasilnya muncul semua kan. Kalau udah itu seperti itu, apa sisanya? Totalnya kita totalkan sebagai total biaya produksi hingga nanti menghasilkan biaya produksi per unit. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, ini adalah outputnya. Kalau sudah, saya akan menjelaskan terkait apa saja yang saya gunakan objek kontrol atau komponen apa yang saya gunakan dan listingannya. Baik, langsung saja. Jadi untuk pada form 1 ini saya menggunakan group box, terus text box, combo box seperti biasa, dan ada button, terus ada panel,
ada label, kurang lebih seperti itu. Lalu di form 2 juga kurang lebih sama. Ini ada data grid juga, ada data grid, ada textbox, ada tab control, terus button, label, kurang lebih seperti itu. Lalu ada form 3 sama juga, data grid, textbox, label, lagi-lagi ada button juga. Lanjut kepada listingannya. Oke. Di sini ada array. Saya menggunakan array linear untuk mengisi combo box untuk data bulan. Jadi bulan Januari, Februari, Maret, April, terus Mei, Juni, Juli itu saya masukkan datanya menggunakan array. Lalu array untuk memberi header data grid view kurang lebih seperti ini untuk memberi header dengan array linear. Lanjut ini untuk memberi header juga. Di sini ada operasi perhitungannya disertai dengan selection if and if. Lanjut di sini ada looping. For each XS control in me.groupbox control. Jika tipenya textbox, maka teksnya akan kosong. Jadi, kalau misalkan tadi kan kita sudah menginput data-data yang di sini. Kalau kita mencet input, datanya ya pasti bakal masuk ke sini ke data grid. Tapi nilai-nilai yang di sini akan kosong, kurang lebih seperti itu. Ya kalau tidak, ya karena kan else messagebook.show lengkapi data. Berarti kan kalau datanya belum lengkap, akan muncul notif seperti tadi lengkapi data. Lanjut ada operasi perhitungan juga, ada disertai selection if dan and if. Nah di sini ada yang baru nih. Apa? Nah di sini itu yang tadi. Jadi kalau misalkan kita mencet delete pada data grid yang baris atau kolom yang kita pilih, itu ya itu saja yang hilang, tidak satu row itu akan hilang, kurang lebih seperti itu. Jadi intinya harus dipilih, dan kalau misalkan tidak ada yang dipilih itu tidak bisa. Makanya di sini menggunakan try catch and try itu sebagai listingan yang berfungsi untuk melawan error-error, atau jika ada error-error tuh fungsi try catch and try itu di sini. Misalkan kita gak milih, berarti kan nanti itu ada messagebook.show terjadi kesalahan, pastikan sel dipilih terlebih dahulu itu. Nah lanjut untuk menjelaskan terkait ini, try mengambil indeks baris dan kolom dari sel yang dipilih. Tadi kan current cell row index, current cell column index. Terus menghapus isi sel dengan mengatur nilainya menjadi kosong. Kita sudah memilih baris dan kolomnya sudah, maka ya nilainya menjadi kosong sama seperti tadi. Ini masih sama, ini juga operasi perhitungan if and if, selection terus. Nah ini juga masih sama seperti yang di atas, jika kita memilih ya itu saja yang hilang. Selanjutnya nah ini yang baru nih, yang jika kita memencet count itu tuh ada operasi perhitungan antara total, misalkan total forecast selama 3 bulan ditotalkan dibagi dengan periode menghasilkan MAD MSMAP. Tapi gimana sih kok bisa gitu loh, satu deret dari atas ke bawah itu bisa dihitung, dijumlahkan. Nah caranya dengan menggunakan listingan ini. Pertama, deklarasi MAD sebagai desimal sama dengan 0. Lalu menggunakan try catch and try
dimana di awal itu menggunakan for each index. For each row as data grid view row in dgv2.row. Nah, memastikan baris bukan baris baru, baris kosong di akhir grid if not row dot is new row. Jadi kalau misalkan kita menginput data, pasti setelah itu baris di akhirnya ada baris baru. Nah, gimana caranya biar baris baru itu tidak ikut kehitung juga? Makanya memastikan baris bukan baru, baris kosong di akhir grid. Barisnya ya yang baris baru tidak termasuk. Lalu mengambil nilai dari kolom tertentu, misal kolom ke-1 indeks 0. Itu. Makanya kan yang tadi dipilih misalkan apa gitu, forecast atau amin F atau apa. Kuncinya di sini nih. 8 kah row, kolom ke-1 row berapa gitu kan. Kolom ke-8. Terus ada melakukan validasi dan konversi ke angka jika memungkinkan. Iya. Jadi jika is numeric nilai, maka MAD plus sama dengan konversi ke desimal jika memungkinkan ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sudah ya, ini catch ini kalau misalkan oke, di sini ada satu lagi nih. Menampilkan hasil penjumlahan ke text box. Oke, seperti biasa nih rumus biasa, tapi di sini mad.toString tanda petik N2. Format 2 angka di belakang koma. Jadi kan kalau misalkan di operasi perhitungan yang lain itu pasti komanya tuh banyak gitu ke belakang. Tapi kalau ini tuh cuma dua doang, MAD, MS, dan MAPE itu tuh cuma 2 angka doang di belakang koma. Nah, kuncinya apa? Kuncinya menggunakan listingan ini. Sudah, ini kalau misalkan error, dan ini kurang lebih sama pada MS dan MAPE, rumusnya sama. Paling yang membedakan ya kalau di sini saja. Kalau misalkan ada tambahan rumus, kita tinggal kasih operasi perhitungan aja. Di sini ada selection, biasa operasi perhitungan. Terus lanjut. Nah, di sini ada yang baru juga nih. For each row as data grid view row indicate kedua.row. If not row is new row, list data column at row cell 7 value.toString. Nah, jika bukan baris baru, dia akan menambahkan row cell 7. Jadi kolom ke-7 dia akan menambahkan. Makanya tadi kan muncul dari forecast pada data grid form 1 muncul pada data grid view pada form kedua. Begitupun pada form ketiga juga. Karena ini. Dan di awal juga yang memang sudah dideklarasikan di list data column as no list of string. Jadi lebih lengkap lagi ini, maka bisa jalan juga karena deklarasi ini. Membuat dan menampilkan form 2 lalu kirim data. Nah, makanya form kedua tampilkan kolom list data kolom. Form kedua show langsung muncul form kedua nantinya. Ya kalau tidak, berarti kan belum memenuhi syarat, maka message box.show proses belum selesai. Dan di sini ada keypress sebagai petunjuk kalau misalkan kita tuh ya cuma bisa nulis angka, kalau nulis huruf tuh nggak bisa, ataupun simbol ya, karena memang ini tuh perhitungan, huruf simbol tidak berhubungan. Lalu di sini ada button reset, dimana button reset itu ya yang tadi sudah dijelaskan. Kalau kita memencet tombol reset ini, data-data di sini pada hilang semua karena untuk setiap X dalam grup box 1, X dalam grup box 2, dan jika itu text box, maka akan hilang semua, akan kosong, makanya langsung hilang. Dan ini berfungsi untuk mengefisiensikan program juga. Lanjut kepada listingan pada form 2. Oke, ini ada array juga untuk memberi data header pada data grid view menggunakan array linear juga.
Nah, ini lanjutan dari yang ini. Form next, button next. Lanjutkan di sini di public sub. Memastikan data grid view memiliki satu kolom. Jadi makanya cuma hanya forecast saja kan, satu kolom forecast. Terus di clear dulu, habis itu menambahkan kolom tampil forecast. Nah, kenapa kolom tampil itu ada di awal? Itu tuh sebagai petunjuk kalau misalkan itu memberi nama gitu. Kalau forecast ini barulah sebagai nama headernya. Lalu ini menambahkan data baris satu persatu seperti biasa menggunakan looping. Dan di sini ada selection biasa, if then and if, terus lanjut. Nah, ini ada yang baru juga nih. Tadi kan kalau misalkan di form 1 itu tuh dia cuma ngilangin baris atau kolom yang kita pilih. Tapi bukan sederet baris gitu. Jadi bener-bener satu kotak yang kita pilih gitu. Listingannya gimana? Nah, jadi kan kalau kita mencet delete tadi kan muncul message box-nya. Ada yakin ingin menghapus, lalu ada yes or no, yes no. Nah, habis itu try index sama dengan dp2 current cell.row index. Jadi yang saat ini gitu loh. Kita pencet, maka akan rows-nya ini, barisnya ini akan hilang gitu loh. Seperti yang sudah dicontohkan tadi. Kalau misalkan error, ya maka akan muncul lagi terjadi kesalahan, mau cek data dahulu. Ini juga sama ya, fungsinya untuk menghilangkan satu baris ya, satu row. Ini juga sama seperti tadi untuk public sub, untuk memasukkan forecast dari form 1 ke form 2, form 2 ke form 3. Di sini ada key press untuk hanya khusus angka, bukan huruf ataupun simbol. Oke, ini untuk kembali kalau misalkan ingin kembali kepada form 1. Lanjut kepada listingan form 3. Ini ada array digunakan untuk bulan dengan menggunakan combo box. Seperti biasa menggunakan array linear. Untuk combo box, ini array linear untuk menambahkan header untuk data grid. Ini sama seperti tadi. Ini seperti biasa perhitungan biasa. Oke. Jadi kalau misalkan untuk kembali, terus kalau sudah, ini if then else and if. Nah, ini yang berbeda nih. Tadi kan kalau di form 3 ada forecast yang kita pilih, terus menggunakan operasi perhitungan juga dengan hubungan antara kapasitas produksi dengan jumlah hari kerja. Dengan kita mencet count itu akan memunculkan hasil nilai-nilai. Nah, kok bisa sih ini ikut, kalau kita pilih itu bisa buat penjumlahan gitu loh. Karena jarang banget. Jadi maksudnya listingan ini, kita mengambil indeks baris dan kolom dari sel yang dipilih. Kita memilih dulu, kalau nggak milih itu nggak bakal bisa. Nah, setelah itu, hapus isi sel dengan mengatur nilainya menjadi kosong. Nah, langsung aja, makanya tadi langsung operasi perhitungan kan untuk menghasilkan TXT-BA2, untuk menghasilkan nilai-nilai ini dengan operasi perhitungan antara jumlah hari kerja, kapasitas produksi, dan data grid yang berisi nilai-nilai forecast. Ini operasi perhitungan dengan selection.
Terus ini sama seperti yang di form pertama, untuk menjumlahkan dari deret atas ke bawah pada data grid, control kan. Terus ia menjumlahkan kolom sudah. Oke, sama seperti form 1 ini. Ini juga ada operasi perhitungan, oke, seperti biasa. Ini juga sama ya. Kalau ini tuh untuk jika hanya satu kotak itu yang dipilih, itu saja yang dihapus. Sama seperti form 1. Oke, yang terakhir ini keypress. Seperti tadi juga, yang dimana berfungsi hanya angka yang dapat ditulis, kalau huruf dan simbol itu tidak bisa. Dan sepertinya ini sudah selesai ya untuk penjelasan program, untuk menjelaskan listingan program, apa saja yang sudah saya jelaskan mengenai object control. Dan di akhir saya ingin memberikan kesimpulan terkait perencanaan agregat berdasarkan metode produksi tetap atau metode level strategi, yang dimana untuk input ini untuk setiap perusahaan itu berbeda-beda ya, jadi tidak ada patokan khusus harus input apa, yang pasti terkait dengan seputar produksi, kurang lebih seperti itu. Lanjut kepada prosesnya, yang dimana dimulai dari penginputan data, terus menggunakan metode peramalan. Dan sebenarnya metode peramalan ini bebas, perlu diingat metode peramalan ini bebas. Yang terpenting lebih baik menggunakan metode peramalan yang efektif, yang efisiensi waktu, terus menghasilkan hasil akhir yang baik juga. Makanya saya tadi kan langsung menggunakan metode seasonal variation, karena sudah tahu kalau memang metode itu bisa dibilang lebih baik daripada metode yang lain. Dan untuk metode selanjutnya tadi kan masuk kepada metode level strategi, dimana itu tuh dia pasti menghitung total seperti total kapasitas produksi, total loss sell dan lainnya yang digunakan untuk proses selanjutnya, total biaya produksi yang di sini nih. Nanti kan yang kalau misalkan input akan data-datanya akan muncul, hingga pada akhirnya kalau misalkan kita count akan muncul outputnya berupa total biaya produksi dan biaya produksi per unit. Dan dimana total biaya itu dari total dari kapasitas produksi, total dari jumlah biaya persediaan yang baru-baru muncul itu di akhir. Biaya produksi per unit itu didapat dari total biaya dibagi dengan kapasitas produksi per bulan. Kurang lebih seperti itu. Baik, saya akan mengecek terlebih dahulu jikalau ada yang kurang. Oke, sepertinya sudah selesai. Baik, sekian program yang telah saya buat, presentasi dari program yang telah saya buat mengenai studi kasus perencanaan agregat berdasarkan metode produksi tetap. Saya Faris Ahmad Farezi dengan NIM akhir 037. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.